Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansia.com. Halo teman-teman. Nah, ini ada beberapa tips ya untuk memilih KBLI ya. Kelas pemilihan di OSS ya untuk perizinan untuk mendapatkan NIB, nomor induk berusaha. Klik di bagian sini aja nih informasi, kan ada klasifikasi baku laporan usaha Indonesia atau KBLI ya 2020. Nah, ini ada beberapa garis besarnya, kategori besarnya ya. Tapi bisa cari juga dari sini nih. Nah, untuk saya pribadi, karena memang jualannya itu adalah perdagangan eceran atas dasar balas jasa fee atau kontrak ya, itu bisa jadi makelar ya teman-teman. Ya, karena produk yang saya jual itu ada di pabrik Biospiteng, itu semuanya atas nama perusahaan dari CP Oscar Nano Fibertech ya. Jadi saya pribadi mengatasnamakan diri saya bagian dari perusahaan tersebut. Ya, jadi saya pilih KBLI-nya yang 47920 ya. Nah, ini mencakup kelompok ini mencakup usaha perdagangan perantara jadi maklar gitu ya. Seperti agen komisi perdagangan eceran yang menerima komisi dari perdagangan eceran lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri atas nama pihak lain. Nah, atas nama pihak lainnya mengatasnamakan diri saya pribadi sebagai bagian dari CV Oscar Nano Fibertech gitu. Ya. Jadi benderanya itu mengatasnamakan perusahaan. Dan upayakan teman-teman ini untuk tingkat resikonya pilih yang paling rendah gitu ya. Untuk memudahkan penerbitan NIB-nya. Jadi kalau pilih yang KBLI 47920 ini langsung terbit NIB-nya. Sudah ada di OSS-nya nanti. Nah, ini di sini nih. Nah, ini sudah masuk tuh, sudah masuk. Sudah terbit langsung dia otomatis. Yang satu lagi itu saya pakai 47919 yang ini ya. Nah, ini perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam produk atau barang ya. Nah, ini cocok banget untuk teman-teman online shop ya, yang palu gada ya, yang menjual di media. Media artinya media sosial, internet dan sebagainya gitu ya. Nah, kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesan dan barang akan dikirim pesanan ya. Si customer pesan lalu kita kirim barangnya gitu ya. Barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog model, telepon, TV, internet, media massa dan sejenisnya. Nah, ini media-media yang dipakainya ya. Misalkan kita jualan via Facebook lalu closingnya di WhatsApp. Nah, itu via telepon atau WhatsApp ya. Ya, intinya ada internetnya ya, media massa. Nah, ini cocok banget, ini masuk juga untuk usaha mikro ya, tingkat resikonya juga rendah ya. Pilih yang rendah aja biar langsung NIB-nya terbit juga gitu ya. Dan pastikan teman-teman juga ada di sini ada kewajiban ya menerapkan standar K3L, nanti ada langsung di NIB-nya dia langsung terbit, menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada pemerintah pusat. Nah, ini biasanya setahun sekali. Saya juga belum tahu skemanya seperti apa gitu ya. Apakah seperti proposal atau sebagainya gitu ya. Lalu memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas. Nah, ini bisa pakai rumah aja, alamat rumah sebagai ruang lingkup base campnya atau ruang lingkup produksinya gitu ya. Nah, karena kita kan biasanya stok barang itu kan untuk online shop itu rata-rata di rumah ya. Pengiriman juga dari gudang atau rumah yang biasa kita rumah yang digunakan sebagai gudang gitu. Oke, jadi ini hanya dua ini aja yang saya pakai. Pertama yang berdasarkan komisi atau maklar ya.
Yang ini kegiatannya 47920. Lalu untuk yang online shopnya, karena memang online shop ya, saya ada toko di Tokopedia, di beberapa marketplace juga gitu ya. Terus kita pakai website juga. Nah ini kan berdasarkan ini ya, apa namanya, perdagangan eceran melalui media ya. Dan untuk berbagai macam barang lainnya. Jadi teman-teman bisa, istilahnya bisa jual apa aja dengan satu NIB ini gitu ya. Bisa jual pakaian, bisa jual obat herbal. Tapi obat herbal biasanya ada lagi sih NIB-nya. Barang elektronik, nanti ada aturan-aturan masing-masing ya. Tapi secara umum ya, ini perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya. Gitu. Karena yang saya jual itu obat WC sih sebenarnya gitu ya. Nah, 2 NIB sini aja sudah cukup untuk menjalankan usaha. Nah, fungsinya NIB itu sebagai apa sih? Itu sebagai identitas ya, sebenarnya itu sebagai identitas kita sebagai pelaku usaha gitu. Dan di sini dengan begitu kita bisa apa namanya? Kalau zaman dulu kan biasanya ada surat izin usaha ya, kalau nggak salah siup apa gitu. Ya itu harus urusnya ke RT, lalu ke RT RW gitu ya, nanti ke kelurahan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah satu atap, sudah online semuanya pakai OSS gitu. Ya OSS juga versi kedua ya, versi pertama itu versi yang lama, pindah ke berbasis resiko. Nah, pilihnya jangan lupa resiko paling rendah. Oke, gitu aja teman-teman. Oke, saya Nino, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.